Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Ahibba'il kiram, para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan sosok seorang hamba yang apabila hamba-hamba tersebut kemudian dia berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan pernah mungkin tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah al-imamul adil, sosok seorang pemimpin yang tatkala dia mendapatkan amanah kepercayaan jabatan, lalu kemudian dia dapat memimpin kepemimpinannya dengan seadil-adilnya, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat di tempatnya, memberikan kemudahan-kemudahan kepada warga di sekitarnya. Tatkala pemimpin-pemimpin yang semacam itu kemudian dia bermunajat kepada Allah, maka doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah was-shaim hatta yuftira, sosok seorang hamba yang tatkala dia berpuasa menjalankan ibadah di siang Ramadan sampai dia berbuka puasa, maka doanya tak pernah mungkin tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya tatkala seorang hamba tersebut saat ingin berbuka puasa, mungkin di hadapannya sudah banyak hidangan-hidangan yang begitu nikmat. Ada kolak, ada lontong, ada gorengan, dan berbagai macam tentunya makanan-makanan yang begitu nikmatnya, yang tatkala di waktu tersebut berkumandang azan maghrib, saat itu sosok umat Nabi Muhammad SAW lebih mulia dibanding dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kenapa demikian? Nabi Musa tatkala dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada 70.000 hijab antara Nabi Allah Musa dengan Allah Ta'ala, yang sampai sekali waktu Nabi Musa pernah berkomunikasi dengan Allah, ingin memandang wajah Allah Ta'ala, kemudian Allah bukakan hijabnya Allah Ta'ala, cahaya Allah turun di hadapan wajah Nabi Musa, maka pingsanlah Nabi Musa alaihi salam. Tetapi sosok umat Nabi Muhammad tatkala dia berbuka puasa kemudian dia bermunajat di waktu azan maghrib berkumandang, Allah Subhanahu wa taala tak pernah mungkin daripada menolak doa seorang hamba tersebut. Maka aturan yang diajarkan oleh para guru-guru kita tatkala ingin berbuka puasa, para pemirsa, apakah kita harus membatalkan terlebih dahulu atau kemudian kita makan atau kemudian kita berdoa terlebih dahulu? Maka aturannya ialah, yang diajarkan para guru-guru kita ialah membatalkan terlebih dahulu, kemudian baru kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itulah doa kita tak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah sosok doa seorang hamba yang tak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-du'aul mazlum, doa sosok seorang hamba yang dizalimi oleh umat manusia lainnya. Tatkala dia bermunajat berdoa kepada Allah, maka doanya pasti diijabah. Maka yang perlu kita garis bawahi di bulan suci Ramadan ini, tatkala kita berpuasa berkumandang azan maghrib, maka manfaatkan momentum kita di waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala macam kesulitan-kesulitan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah ibadah Ramadan yang kita laksanakan yang betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.